Anak itu sedang banyak-banyaknya belajar. Belajar itu dari mana? Dari menyerap informasi, dari mengulang-ulang kata-kata, dan dari eksplorasi. Eksplorasi inilah yang sering dianggap kalau agak banyak, orang tua sering atau orang tua yang tidak memahami, sering menganggap itu nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Topik kita kali ini mengenai anak kreatif atau anak nakal. Seperti video kita sebelumnya membahaskan anak cerewet atau anak pintar. Pada dasarnya, setiap anak memiliki daya imajinasi yang luar biasa luas, tak terbatas. Dan terkadang tanpa sadar kita sebagai orang tua justru membatasi imajinasi itu dengan label-label. Salah satunya adalah label nakal. Begitu Pak Jumala? Betul. Kalau anak kreatif nih Pak Jumala ya. Kreatif itu kan dia cenderung ingin tahu kan? Ya. Kreatif itu mereka ingin tahu. Ya. Nah, anak nakal cenderung kan dianggap nakal karena dia rasa ingin tahu, trial error, ya kan? Terus dianggap nakal. Gitu ya Pak Jumala ya? Ya, jadi gini. Nakal itu ada yang salah persepsi, ada yang benar-benar memang secara umum, bahasa orang umum itu mengganggu. Orang dewasa yang terganggu kan? Terganggu. Orang dewasa pada jadi orang dewasa pada umumnya terganggu itu memang ada kondisi, situasi itu memang ada. Tetapi itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa cerita. Itu ada asbab muasbabnya itu ono. Pertama kali ketika anak-anak itu eksplorasi, karena anak tadi seperti introductionmu tidak terbatas ya mereka itu imajinasinya. Dan anak itu yang kreatif, anak yang oleh Allah itu dibekali dengan kreativitas. Setiap anak punya kelebihannya masing-masing. Di antaranya adalah kelebihan kreativitas. Dan setiap anak kadarnya berbeda. Nah, kalau kebetulan ada orang tua yang memiliki anak-anak yang kadar kreativitasnya itu tinggi, eksplorasinya akan tinggi. Lah ini kalau jatuh ke orang tua yang tidak paham, dikira anaknya itu nakal. Ini awalan dulu, dikira dulu nakal. Dikira dan dianggap nakal. Dikira dan dianggap nakal dan kemudian diomong-omongi terus jadi label, kemudian diumumkan ke tetangga, diumumkan ke teman-temannya, diumumkan ke guru-guru. Akhirnya semuanya menganggap dia nakal. Begitu semua menganggap nakal, itu akan jadi label dia. Dan anak akhirnya secara tidak sadar, bahwa sadarnya dia membenarkan itu kan? Dia membenarkan, akhirnya dia nakal beneran. Iya. Padahal sahabat muda, anak kreatif itu sebetulnya fitrah. Setiap anak itu memiliki fitrah bawaan lahir yang mana dia ingin mengeksplorasi dunia tanpa batas di matanya kan. Bagi anak ini kan dianggap mengganggu ataupun nakal itu kan kacamata orang tua, kacamata orang dewasa Pak. Itu mindset itu. Ya kan? Bagi kacamata anak itu kan dia mungkin nggak merasa juga kalau dia mengganggu. Apalagi kalau anak-anak itu sedang masa-masa belajarnya. Tadi ya seperti video kita yang lalu, masa 5 tahun pertama itu golden age. Anak itu sedang banyak-banyaknya belajar. Belajar itu dari mana? Dari menyerap informasi, dari mengulang-ulang kata-kata, dan dari eksplorasi. Eksplorasi inilah yang sering dianggap kalau agak banyak, orang tua sering atau orang tua yang tidak memahami, sering menganggap itu nakal. Iya benar. Dan itu eksplorasi padahal sebetulnya dia itu. Jadi eksplorasi atau discovery. Iya. Jadi memang identik anak ketika dia ingin mencoba sesuatu, trial, itu kan banyak kesalahan-kesalahan, Pak. Iya. Banyak melakukan hal-hal mungkin yang bagi orang dewasa itu ya jadi seperti nakal kan. Contoh kayak anak kreatif misalkan dibeli mainan, bukannya dibuat mainan malah dibongkar. Dan itu aku. Karena itu kan rasa
ingin tahu kan? Oh iya, kepingin tahu di dalam itu kok bisa main, bisa muter gak? Saya itu kalau beli apapun ya, mau beli radio, mau beli sepeda, mau beli Vespa, mau beli mobil, wis pokoknya tak bongkari kabeh. Tua-tua aja aku nggak mau karena ya wis wayahe itu. Dulu waktu punya Vespa pertama kali tak bongkar mesinnya. Begitu mau mengembalikan tipes, jadi akhirnya tak kembalikan ke bengkel. Lalu mau mengembalikan tipes saya. Jadi ya itu namanya eksploratif. Atau anak yang mempunyai curiosity yang tinggi. Jadi memang padahal sahabat muda, curiosity atau rasa ingin tahu anak yang besar itu menjadi modal kesuksesan anak di masa mendatang. Iya. Karena apalagi di masa sekarang ya, di masa era milenial ini, berangkat dari rasa ingin tahu, berangkat dari rasa penasaran, itu akan menjadi sebuah penemuan, sebuah temuan yang insya Allah akan menjadi kesuksesan. Sekarang ini sudah banyak Pak Jumala kita lihat penemu satu hal. Saya teringat yang itu SMK yang menemukan mobil, ya kan hanya temuan satu hal bisa menjadikan dia. Dan aku alhamdulillah wa syukurillah ternyata ya menemukan juga. Apa itu? Lah CTC. Oh iya. Itu bener loh. Aku waktu kecil kok dolanan apa? Tak bongkari mesti. Kan udah benar-benar ini Pak Jumala membuktikan kan. Istilahnya yang dulu Pak Jumala zaman kecil semua mainan dibongkar. Loh itu kalau orang tua saya misalnya langsung saya dimarahi mati dan karakter discovery curiosity itu hilang. Pak Jumala nggak menemukan CTC jadinya. Nggak tahu, Allah alam. Tapi terbukti gitu loh bahwa saya ini orangnya adalah curiosity-nya tinggi. Ya, rasa ingin tahunya tinggi, ya ternyata bener loh. Iya, dan nggak main-main sudah dipakai di Singapura dan Malaysia ya. Iya, sudah sampai. Ini ketua internasionalnya ini ya, ketua CTC internasional. Jadi memang rasa ingin tahu ini justru ketika anak kita itu kita pupuk ya, mereka nggak ada bawaan lahir, tapi sebenarnya bawaan lahir ya Pak ya, semua anak itu kan pasti punya kan, cuman mungkin ada yang tadi Pak Jumala sampaikan ada yang berlebih, ada yang biasa. Nah malah kalau yang nggak ada rasa ingin tahu atau anaknya nggak ada penasaran, kita orang tua justru bisa menstimulus atau memancing rasa ingin tahu anak agar anak bisa belajar gitu kan. Jadi sahabat muda, kita berbahagia apabila kita punya anak yang rasa ingin tahunya besar, tinggi, eksplorasinya tinggi, ingin mengeksplorasi segala kesana hal, kemarinya tinggi, ya. Itu anak saya yang terakhir itu Pak Jumala. Oh iya, siapa itu? Albi. Oh iya. Albi itu nggak bisa diem. Mantap. Dia setiap saat itu harus ada gerakan, harus explore, harus tahu, dicoba semua di ininya. Tetapi memang begini Bu Zakia. Bukan berarti anak dibiarkan tanpa batas, enggak loh ya. Iya. Karena syariah itu juga ditanamkan dari kecil. Bahkan dari sebelum 7 tahun kalau ajaran Rasulullah itu. Perkembangan anak itu sesuai ya. Oleh karena itu yang tadi eksplorasinya itu kira-kira mengganggu orang, jangan dimarahi. Ini pesan saya kepada sahabat muda, ojo diseneni karena diseneni dia akan jadi trauma, akan mematikan karakter. Tetapi pelan-pelan dikasih tahu, nah mestinya begini kalau nanti supaya itu tidak terganggu. Iya. Tetap dikasih tahu, tetap. Saya itu termasuk orang yang tidak setuju dengan membiarkan anak-anak ramai di masjid. Iya. Saya termasuk orang yang tidak setuju. Meskipun beberapa teman-teman saya, namanya juga anak-anak Pak, nangku nek gede lah ngerti dewe. No, tidak. Dari kecil harus dikasih tahu. Di Arido, kemudian saya tanamkan kepada ibu-ibu guru, begitu mau Jumatan, begitu mau sholat jamaah, dipesan oleh guru. Anak-anak, masjid adalah rumah Allah. Begitu. Sehingga anak-anak kalau di sana mesti tertib ya, jangan ngomong sendiri. Jadi sudah ada komitmen sebelum kita masuk ke masjid. Bukan berarti kalau di masjid terus dibentak, enggak juga. Kalau dibentak jadi trauma juga. Rasulullah kan juga mengajarkan ketika usia 10 tahun ya boleh dipukul. Tetapi tadi kalau saya teringat ininya Ustadz Hari Santosa itu,
ketika orang tua 10 tahun anak boleh dipukul. Nah, sebelumnya pertanyaannya orang tua sudah memberitahu dulu Iya, belum? makanya Jangan proses tiba-tiba umur 10 tahun anak langsung dipukul. nggak pernah dikasih tahu. Nggak ada proses memberitahunya. Oh iya, gitu kan? oleh karena itu memang ya harus ada tadi ya. Tetap ada pengajaran syariah, tetap ada ya batas-batas syariah. Tetapi cara mengajarkannya mesti lembut supaya nggak mematikan karakter eksplorasi tadi loh. Iya. Ya. Jadi sahabat muda, demikian rasa eksplorasi anak kita pupuk sejak dini, sejak kita tumbuhkan sejak anak-anak usia dini, insya Allah itu akan menjadi bekal anak-anak di masa depannya. Dan tadi yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan Pak Jumala, bahwasannya perkembangan anak-anak belajar itu dengan melakukan eksplorasi. Gitu ya Pak Jumala ya? Salah satunya. Salah satunya. Demikian sahabat muda, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.